semua, kami dari podcast Bismillah Headshot. Perkenalkan, nama gue Santa Yoviana, biasa dipanggil Santa. Saya Gracie Asrianti, biasanya dipanggil Beste. Dan saya Alia Ramadhani, bisa dipanggil Alia. Ya gitu deh pokoknya. Oke, podcast kali ini kita bakal ngomongin salah satu spot nongkrong yang PW banget di Makassar. Oh iya, banyak tuh tempat nongkrong baru di sekitaran CPI. Iya deh, mentang-mentang yang habis jalan sama cowoknya di CPI. BTW, kalian pada tahu nggak sih CPI itu salah satu reklamasi yang banyak pro kontranya loh. Hah? Reklamasi itu sebenarnya apa sih? Reklamasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan sosial ekonomi dengan cara memberikan drainase atau pengeringan lahan. Oh gitu. Wait. Tadi gue denger ada kata-kata drainase nih. Maksudnya drainase lahan itu apa sih? Nah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengeringan lahan atau drainase itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan. Dari yang tadi lo bilang, CPI itu banyak pro kontranya. Jadi, apa sih dampak yang ditimbulkan dari drainase itu? Sampai-sampai CPI banyak pro kontranya. Jadi, menurut Direktur Walu, Sulsel, Pak Muhammad Al-Amin, drainase ini berdampak pada 27 rumah yang mengalami kerusakan. Kemudian, akses nelayan ke pantai juga terganggu. Kompleks pemukiman warga tergerus akibat abrasi. Selain itu, pendapatan nelayan tradisional juga banyak menurun. Tahu nggak sampai berapa? 80% loh, akibat terganggunya ekosistem pantai karena pengerukan pasir laut demi proyek raksasa CPI ini. Dan yang cukup mencengangkan, adanya penyedotan pasir untuk proyek reklamasi menimbulkan rongga sedalam 10-20 meter yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Ya ampun, banyak juga ya dampak negatif dari reklamasi CPI ini. Nah, iya, bener banget. Waktu gue kesana, banyak juga sampah yang numpuk di pesisir pantai. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dan menurut gue, dari pihak CPI-nya juga masih kurang fokus buat merhatiin lingkungan di sekitar CPI. Tapi selain dampak negatifnya itu, ada nggak sih sisi positif dari reklamasi CPI ini? Nah, kalau setahu gue, dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga dari sisi ekonomi, pemerintah itu berharap reklamasi CPI ini akan menciptakan sumber mata pencarian baru dan pusat PKL yang baru juga. Dari sisi sosial, tumbuhnya daya tarik untuk bersosialisasi sehingga menambah daerah publik, dan dari sisi lingkungan ada 3 hal, yaitu mitigasi, atasi sedimentasi, dan juga abrasi. Wah, banyak juga ya ternyata manfaat positifnya. Jadi bingung nih mau pro atau kontra. Nah, terlepas dari kita mau pro atau kontra, kalau dari kalian punya solusi nggak untuk masalah CPI ini? Kalau dari gue sih, pemerintah juga perlu mendengarkan masukan langsung dari warga masyarakat seputar dampak abrasi yang diakibatkan oleh penambang pasir laut untuk reklamasi. Dan pihak pengembang harus mau bertanggung jawab penuh atas persoalan yang ditimbulkan. Nah, bener banget tuh. Selain itu, hal yang dilakukan adalah dengan mengembalikan kepercayaan sesama masyarakat dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tentunya reklamasi dapat menghasilkan ruang binaan baru dari hasil rekayasa dan juga menciptakan kawasan waterfront city modern yang menyatukan aspek kelautan yang ramah lingkungan. Terus, dengan melihat bahwa reklamasi merupakan sebuah kegiatan pembangunan yang sangat besar, dibutuhkan juga perencanaan dan penelitian terkait dengan kegiatan itu. Selain itu, ada juga kok beberapa negara yang sukses menjalankan program reklamasi sebagai usaha berkelanjutan.
Contohnya, pertama ada Singapura. Negara terkecil di semenanjung Asia Tenggara ini merupakan salah satu wilayah yang terus memperluas wilayahnya melalui pendekatan reklamasi. Singapura bertujuan untuk menambah lahan-lahan produktif yang bersifat mendapatkan keuntungan maksimal. Dengan adanya reklamasi, Singapura telah memiliki master plan jangka panjang hingga 50 tahun mendatang. Ah, bener banget. Belanda juga terbilang sukses melakukan reklamasi. Bahkan memiliki sistem drainase irigasi yang sangat canggih loh. Sebabnya sebagian wilayah negara ini berada di bawah permukaan laut. Contohnya itu Bandara Schiphol yang terletak di 4,5 meter di bawah permukaan laut. Saking suksesnya sistem drainase air yang bagus dan pembuatan dinding raksasa, sistem reklamasi yang dilakukan di Belanda akan diadaptasi di negara lain loh. Wah, keren banget ya. Ternyata banyak banget manfaat reklamasi ini. Maka dari itu, reklamasi merupakan suatu keniscayaan air-air ini dan di masa yang akan datang, kita dapat belajar dari keberhasilan reklamasi di Teluk Tokyo, Osaka, Shanghai, Dubai, Singapura, Belanda, dan negara lainnya. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih solusi dari permasalahan reklamasi kali ini. Kita sebagai generasi pembangun bangsa yang harus bisa melaksanakan solusi-solusi yang kita paparkan tadi. Jangan cuma bicara aja, kan anak teknik yang penting kerja nyatanya kan? Setuju banget tuh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Bener banget. Kayaknya udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kami dari podcast Bismillah Headshot. Pamit undur diri. Bye. See you in Oceania 2021. Bye-bye. Bye. Thank you.